Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Video kali ini akan memberikan gambaran coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Zamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, karena Ibu sebagai kepala sekolah nih, saya mau ada hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu, beberapa hal. Boleh Ibu? Boleh, silakan. Ya. Selama Ya, Ibu, ada apa? ya, selama Ibu sebagai kepala sekolah, pernahkah Ibu bekerja dalam sebuah tim di sekolah Ibu? Pernah dan sering. Pernah dan sering, tentu ya Bu ya, tentu pernah dan sering ya melakukan hal itu. Artinya Iya. Ibu tidak bekerja sendiri ya Bu ya, tapi ada tim ya Bu ya. Ya. Iya. Menurut Ibu di sekolah Ibu itu tim kerja yang ada di sekolah Ibu itu efektif atau tidak efektif Bu menurut Ibu? Menurut saya cukup efektif, Bu. Antara kerjasama dengan rekan guru dan seluruh warga sekolah. Efektif ya Bu ya? Efektif sekali berarti ya Bu ya. Tim yang ada di Iya. sekolah sebenarnya itu ya. Pembentukan tim kerja di sekolah itu ya. Iya Bu, kebetulan kami bila sebelum melakukan tugas, misalnya ada pekerjaan, kami di sekolah mengadakan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu. Karena selama ini saya tidak pernah bertindak sendiri, Bu. Ya, Nah, betul. selalu melakukan kesepakatan dengan mereka. Keputusan yang saya ambil itu harus atas persetujuan bersama, Bu. Iya, bagus berarti ya Bu ya. Bagus timnya ya Bu ya. Dalam Ibu bekerja dengan tim Ibu nih sebagai kepala sekolah nih ya, saya mau bertanya, ada nggak tantangan utama yang Ibu hadapi ketika berkolaborasi dengan rekan sejawat nih? Bila tantangan itu saya rasa pasti ada, Bu. Iya. Di sekolah manapun pasti kita ada menemui tantangan. Nah, karena setiap manusia kan beda orang, beda pendapat. Nah, beda juga pemikiran. Nah, cuma kita mencari jalan solusi keluar dari tantangan atau masalah tersebut bersama-sama. Jadi, segala keputusan itu harus disepakati. Nah, harus dirundingkan terlebih dahulu. Ya, berarti sebenarnya ada ya tantangan itu ya Bu ya dalam bekerja sama dalam tim gitu ya Bu ya? Ada, Bu. Iya, Bu, ada. Sekarang dalam Ibu bekerja sama dengan teman-teman di sekolah Ibu, dengan tim Ibu, tim kerja Ibu di sekolah Ibu, apa saja sih kekuatan dan kelemahan yang Ibu perhatikan dalam tim Ibu nih? Kekuatannya apa, kelemahannya apa dalam tim Ibu nih, tim kerja Ibu di sekolah Ibu nih? Kekuatan dan kelemahan ya, Bu? Tinggi, ya Bu. Kalau kekuatan itu pertama
memang banyak yang di antara guru-guru bila ada pendapat segala macam, ada misalnya kami mau mengerjakan kegiatan di dalam 17 Agustus misalnya. Ya, Bu. Nah, serangkaian acara. Nah, kami kompak, Bu, Kompak untuk gitu ya. bersama-sama walaupun misalnya ada di antaranya yang agak malas. Cuma melihat teman-temannya lain bekerja, otomatis dia ikut juga, Bu. Nah, walaupun mungkin dengan setengah hati lah, Iya. tetapi tetap ikut serta. Nah, kelemahannya masih perlu kami meningkatkan kekompakan itu, Bu. Kelemahannya kami tetap harus meningkatkan dan berupaya untuk meningkatkan, mencapai segala tujuan itu agar lebih baik lagi. Jadi kekompakan adalah salah satu kekuatan tim ibu ya Bu ya, walaupun itu juga ada yang perlu ditingkatkan ya Bu ya, perlu ditingkatkan. Berikutnya ya Bu ya, bagaimana Ibu menilai kontribusi Ibu itu dalam tim? Kan Ibu nih sebagai kepala sekolah nih ya, sebagai kepala sekolah, bagaimana sih kontribusi Ibu dalam tim tersebut? Apakah ada area yang Ibu perlu tingkatkan gitu? Ini sebagai Ibu, saya tanya nih karena Ibu sebagai kepala sekolah gitu ya Bu ya. Sebagai kepala sekolah, bagaimana sih posisi Ibu, kontribusi Ibu Iya, dalam tim tersebut dan bisa meningkatkan tim kerja Ibu itu tadi gitu. iya, terima kasih. Pertama, saya harus menjalin komunikasi yang terbuka dengan semua rekan guru di sekolah. Nah, baik itu misalnya segala dana BOS, nah yang disalurkan ke sekolah, kami sebelum misalnya membeli barang misalnya, kami dana BOS ini kami rapatkan, Bu. Nah, tidak sekehendak hati saya misalnya membeli ini, membeli itu, enggak. Nah, kami setelah terima dana, misalnya kami sekian dapat misalnya 60 juta. Nah, apa-apa yang kita gunakan untuk dana yang diberikan ini, apa yang kita beli, misalnya membeli laptop, membeli buku siswa, membeli misalnya kipas angin, ada bentuk buktinya, Bu. Nah, bentuk bukti fisiknya ada. Nah, jadi komunikasi terbuka. Saya tidak ada menutup-nutupi, misalnya mau mengambil uang atau memakannya sendiri, itu sama sekali tidak, Bu. Jauh, jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan, okay. Karena gara-gara duit sedikit, kita akhirnya misalnya duit yang sekian kita akhirnya nama baik kita rusak. Jangan sampai hal itu terjadi. Nauzubillah min dzalik. Berarti perlu ada keterbukaan ya Bu ya di antara tim kerja itu gitu ya. Ya, kemudian juga selain keterbukaan juga ada musyawarah gitu ya, ada musyawarah bersama tim kerja tersebut untuk memutuskan hal yang terbaik dari sekolah itu ya Bu ya, gitu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah nih ya Bu ya, apakah Ibu pernah mengalami komunikasi yang kurang efektif dengan rekan gitu? Ada nggak, pernah nggak Ibu merasakan gitu? Ibu nih merasa kurang efektif nih dengan salah satu teman gitu di dalam sekolah Ibu gitu. Pernah nggak Ibu mengalami hal seperti itu? Pernah, Bu, pernah. Karena saya bilang tadi, setiap kepala, setiap manusia itu kan kadang-kadang beda pikiran. Betul. Nah, memang ada kadang-kadang di antara sekian orang itu bisa ada kadang-kadang misalnya pendapatnya berbeda. Nah, komunikasi kurang efektif. Nah, cuma saya tetap berusaha merangkul mereka. Kenapa? Karena saya beranggapan saya
bukan antara atasan dan bawahan, tetapi mereka mitra saya, rekan kerja saya. Nah, dalam satu tim. Jadi saya tidak sama sekali menganggap mereka sebagai anak buah yang misalnya diperintah-perintah. Nah, mereka harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing, dengan pekerjaan mereka masing-masing, dan menjalankan tugas harus dengan tanggung jawab. Nah, memang ada kadang-kadang saya memberi mereka misalnya memberi pengarahan lah, pencerahan lah, misalnya dalam masalah RPP misalnya. Nah, ada di antara misalnya RPP-nya ya kurang lengkap. Nah, jadi saya tetap mengatakan bahwa ini harus salah satu tugas kita sebagai seorang guru. Nah, cuma saya tidak memarahi, Bu. Cuma saya tetap menyuruh mereka melengkapi. Nah, dan saya bilang ini adalah tugas kita dan tanggung jawab kita. Nah, itu. Ya, tentu tadi ya Ibu sudah mengatakan bahwa dalam melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan tim kerja, ada ya pernah mengalami yang namanya komunikasi kurang efektif ya dengan beberapa teman karena beda kepala, beda pendapat seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Nah, ini saya mau tanya nih, bagaimana nih strategi atau pendekatan yang Ibu lakukan ketika berhadapan dengan teman atau rekan sejawat yang berbeda pendapat tadi gitu? Strategi saya Oke. pertama saya dengan dia sharing, Bu. Sharing ya. Nah, secara pribadi. Iya, betul. Nah, Secara pribadi. tidak di hadapan rekan-rekan guru yang lain. Iya. Nah, saya bawa misalnya dia ngomong di ruangan lain. Nah, dari situ kita ngobrol. Nah, membicarakan kan apa misalnya caranya, misalnya begitu juga misalnya ada rekan misalnya ada masalah pribadi, saya sharing dengan dia, jangan masalah pribadi disangkut pautkan dengan pekerjaan kita. Jangan sampai terbawa ke sekolah. Nah, kayak gitu juga misalnya dengan misalnya ada kurang pendapat misalnya yang tidak baik tadi, tidak sinkron dengan teman yang lain, saya ngajak ngobrol, Bu. Itu jalan satu-satunya, dan itu tidak di hadapan rekan-rekan guru yang lain. Pokoknya sharing lah dengan dia di ruangan lain. Nah, jadi ada proses dialog yang Ibu lakukan ya, secara terpisah dari rekan yang lainnya gitu ya, diajak berdialog berdua gitu ya Bu ya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang Ibu lakukan di sekolah Ibu gitu ya. Mantap sekali. Kemudian saya mau melihat nih, bagaimana sih langkah konkret yang Ibu dapat ambil ketika untuk meningkatkan kolaborasi dalam tim Ibu ini. Gimana nih? Ini kan sudah bagus ya Bu ya. Tentu kita harus melakukan peningkatan kembali seperti Ibu sampaikan sebelumnya tadi. Kita tetap berproses untuk melakukan hal yang terbaik kan. Saat ini baik, besok lebih baik lagi gitu kan ya Bu ya. Nah, apa sih langkah konkret yang saat ini yang dapat Ibu lakukan atau Ibu ambil dalam meningkatkan kolaborasi yang sudah ada dalam tim kerja Ibu ini gitu? Iya, baik. Langkah konkret yang saya ambil, Bu, yang pertama-tama kita kan seperti saya bilang tadi harus ada keterbukaan. Nah, misalnya hal baik sudah itu ditingkatkan. Mana yang misalnya dianggap kurang baik, kita perbaiki bersama. Nah, baik itu misalnya dalam masalah pembelajaran di dalam kelas, misalnya. Nah, kita sama-sama sepakati, Bu. Nah, sama-sama kita membicarakannya, mana yang kurang kita perbaiki, yang mana yang sudah baik kita tingkatkan.
Nah, itu aja, Bu. Perlu ada keterbukaan seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya ya. Selalu ada keterbukaan di antara tim ini ya Bu ya, agar tim ini bekerja dengan solid ya Bu ya. Terus saya mau bagaimana sih ini kan Ibu sebagai kepala sekolah ya, mendukung jika ada salah satu rekan Ibu yang mengalami kesulitan dalam bekerja sama nih. Tentu ketika dalam kerja sama tim itu pasti ada ya di antaranya yang susah untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Ibu, karena Ibu kepala sekolah nih, bagaimana sih cara Ibu mendukung orang yang kesusahan bekerja sama tadi? Caranya gitu bagaimana gitu Bu? Untuk mendukungnya, kita kan tadi dibilang saya, Bu, jangan misalnya bila ada kawan misalnya kurang kerjasama atau kolaborasi dengan yang lain, jangan malah dijauhkan. Nah, misalnya dia itu misalnya tidak mau bekerja sama, dijauhkan aja, jangan didekati oleh rekan-rekan yang lain. Itu jangan sama sekali, Bu. Malah misalnya bila ada kawan atau rekan kerja kita yang misalnya dia tuh maunya kerja sendiri aja, tidak mau bekerja sama, justru kita merangkul. Justru kita mendekati dia. Nah, baik itu secara pribadi, kita harus ada komunikasi yang efektif sama dia. Nah, jadi caranya ya seperti saya bilang tadi, jangan dia dikucilkan, jangan dijauhkan. Justru malah kita merangkulnya. Nah, justru kita akan, insya Allah, dia akan berubah dengan sendirinya. Memang setiap sesuatu itu tidak bisa berubah itu dengan instan, Bu. Melalui proses juga. Jadi ketika ada yang mengalami kesulitan, Ibu akan merangkulnya ya Bu ya. Justru harus dirangkul hal-hal yang belum bisa bekerja sama dengan tim, itulah yang jadi pendekatan kita ya, tujuan pendekatan kita ya, karena dia belum bisa bekerja sama dengan tim. Jadi dirangkul temannya ya Bu ya. Kemudian apa sih rencana Ibu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam tim? Karena tadi Ibu menyangkut keterbukaan ya Bu ya, keterbukaan di antara semua rekan kerja tim Ibu ya. Tentu kita perlu rencana untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, keterampilan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat secara terbuka dalam tim kerja Ibu nih. Bagaimana Bu kira-kira rencana Ibu nih? Iya, komunikasi dalam tim. Kami itu Bu, jujur aja, di sekolah itu kami ada forum diskusi. Nah, setiap seminggu sekali kami ada kegiatan di hari Sabtu itu pertemuan antara kepala sekolah dan guru-guru. Nah, di situ kami sering membahas masalah, misalnya ada kendala, ada masalah, baik itu dengan anak didik atau dengan rekan sejawat. Nah, dan lagi selain itu kami ada membuka grup, Bu, grup WA. Nah, WA grup. Kami juga malam hari bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, sharing bisa. Misalnya ada pendapat apa. Nah, kayak kami kemarin misalnya ada ya dana lah yang kayak dapat bantuan daerah terpencil itu, Bu. Nah, jadi kami musyawarahkan. Nah, kami menyisihkan 1 bulan dari penghasilan kami tersebut, kami membeli pakaian, Bu, pakaian seragam kami. Nah, jadi kami kompak. Misalnya baik kain batiknya apa, misalnya baju olahraganya apa, warnanya apa, karena di antara kami kan tidak semua kami yang misalnya berangkat membelinya itu dipoto, dipotret. Nah, ini warnanya, yang ini warnanya, mau yang mana? Nah, kayak gitu, Bu.
Pokoknya komunikasi kami tetap berjalan walaupun misalnya malam hari. Oh iya. Tetap kami setidak-tidaknya lewat WA. Kalau yang di sekolah itu hari Sabtu kami adakan. Oh iya. Nah, ya anggaplah dibilang orang rapat kecil lah. Iya betul. Yang sebentar ngobrolnya. Ini. Iya. Bagus sekali ya Bu ya, di sekolah Ibu sudah ada yang namanya sudah membuka forum diskusi, terus juga memiliki grup WA ya untuk saling terus berkomunikasi walaupun dimanapun berada ya. Walaupun dimanapun berada, misalnya malam ya tetap ada komunikasi ya tentang pembicaraan tentang Iya. kerja di sekolah, kerjaan di sekolah itu ya Bu ya. Baik, satu hal yang dapat Ibu pelajari nih setelah kita berdiskusi panjang tadi ya Bu ya, yang dapat Ibu terapkan dalam sekolah Ibu. Menurut Ibu apa nih? Baik, yang saya terapkan Bu di sekolah yaitu tetap harus ada kolaborasi yang efektif dan komunikasi yang efektif dengan rekan kerja juga. Jangan sampai misalnya silaturahmi yang baik sudah, jangan sampai rusak karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saling ada keterbukaan itu harus tetap dijaga, komunikasi yang baik itu dengan rekan sejawat dan dengan siswa serta warga sekolah, Bu. Nah, itu tetap saya utamakan, saya jaga, karena saya tidak mau, Bu, dibilang sebagai pimpinan yang tidak berpihak pada murid, sebagai pimpinan yang misalnya kurang kerjasama. Nah, itu tidak saya inginkan. Saya tetap menjaga silaturahmi yang baik. Gitu. Ya, selalu berkomunikasi ya Bu ya. Yang Ibu pelajari, yang dapat Ibu terapkan di sekolah Ibu ya Bu ya, gitu. Terus bagaimana sih cara Ibu mengevaluasi kemajuan dalam kolaborasi tim beberapa bulan ke depan nih? Kan Ibu punya tim nih, bagaimana cara Ibu mengevaluasinya? Kemajuan dari kolaborasi di tim sekolah Ibu gitu Bu. Iya. Cara saya mengevaluasi, Bu, saya melihat dari tingkat kinerja mereka di sekolah. Nah, tingkat kinerja mereka di sekolah, bagaimana mereka dengan rekan sejawatnya berkolaborasi, dengan siswa di sekolah tetap ada masuk pelajaran itu dengan baik dan efektif. Nah, itu cara, karena saya setiap ada sekian bulan ada supervisi, Bu. Nah, supervisi di sekolah itu di dalam kelas, ke dalam kelas, saya melihat misalnya kesiapan RPP mereka, metode pembelajaran mereka bagaimana. Nah, saat ini karena kami mulai tahun ini baru menerapkan kurikulum merdeka. Nah, yang kemarin memang kurikulum merdeka diterapkan cuma untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, mulai ajaran baru ini kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tadi pagi juga saya sempat mengadakan rapat kecil dengan mereka sebentar masalah kurikulum merdeka ini. Nah, saya nanti juga akan mengadakan, karena saat ini kelas 1 masih MPLS, Bu. Nah, kelas 1 itu MPLS-nya selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Jadi nanti rencananya ke depan saya akan mengumpulkan orang tua siswa, memberitahukan pertama masalah kurikulum merdeka ini. Nah, bahwa dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah mengadakan kurikulum merdeka. Nah,
Habis itu dengan rekan guru tadi saya katakan perlahan-lahanlah membuat modul ajar. Nah, kan kayak kemarin kan mereka kan menggunakan kurikulum K13. Nah, beda kan Bu. Jadi ada perbedaannya. Jadi mau tidak mau mereka membuat ulang. Nah, jadi saya katakan perlahan-lahanlah menyiapkannya. Nah, apalagi nanti kan ada P5 segala. Nah, bikin jadwal pelajarannya segala macam kan berbeda dengan yang kita yang kemarin kurikulum K13. Jadi itu kedepannya saat ini rencananya saya akan berbicara dengan orang tua, mengundang mereka ke sekolah di situ. Nah, mengatakan segala yang apa program di sekolah. Nah, program-program di sekolah kan itu begitu juga dengan rekan guru, Bu. Nah, mereka harus memiliki modul ajar yang terbaru. Yang maksudnya kan gantilah dengan yang kemarin. Nah, di situ juga saya katakan untuk modul ajar itu juga kita harus ada, saya katakan ada e-spreaking segala. Nah, menerapkan yang KSE, Bu. Nah, itu sama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu saat ini. Kemarin tadi pagi sudah saya ngomong sama mereka di sekolah. Siap, Bu. Yang mereka pelan-pelan aja saya bilang. Kita memang anggaplah kita lagi dalam tahap belajar. Itu, Bu. Tadi Ibu ada menyebutkan supervisi ya Bu ya. Kira-kira itu berapa kali yang Ibu lakukan? Satu kali satu semester kah? Atau tiap bulan kah? Atau berapa kali gitu Bu? 3 bulan Bu. Saya 3 bulan masuk sudah supervisi. Kadang-kadang misalnya ada yang ada kendala bisa juga saya 1 bulan sekali masuk ke dalam ruang kelas, Bu. Gitu. 1 bulan sekali pasti melihat mereka. Paling tidak 1 bulan sekali lah. Kadang-kadang malah dalam minggu-minggu itu bisa aja. Misalnya nggak ada misalnya gurunya yang berhalangan hadir, saya masuk ke dalam kelas ngomong sama siswa segala macam. Nah, itu ada Bu, karena kebetulan untuk di PMM, alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat supervisi akademik dari PMM. Mantap. Ada melakukan, belum saya upload lagi nanti ini ada dapat sudah untuk bukti nyata dari PMM. Mantap sekali ya Bu ya. Jadi proses. Mungkin itu saja Bu. Percakapan dialog coaching kita pada hari ini. Saya akhiri ya Bu ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat pagi ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan sehat nih Bu Dewi. Ya. Semoga Bu Dewi juga begitu ya. Iya, sama Ibu. Kita ingin membicarakan apa nih Bu Lisa? Tentang apa ya Bu Dewi, di sekolah saya itu tentang prestasi akademik nih Bu Dewi. Peningkatan prestasi akademik. Tentang peningkatan prestasi akademik di sekolah Ibu ya Bu ya. Baik. Ya Bu. Sebenarnya ini Bu, apa sih
Ibu ini ngajar apa nih Bu sebelumnya? Ibu ngajar apa nih Bu di Saya sekolah? ngajar PJOK. Saya ngajar PJOK, Bu. Oh, ngajar PJOK ya Bu ya. Pendidikan Jasmani Olahraga. Iya. Ya. Eh, dalam mapel PJOK ini Ibu, apa sih tujuan utama yang Ibu ingin capai nih dalam mata pelajaran PJOK Ibu nih? Oh ya, jadi begini Bu Dewi, di sekolah saya itu kebetulan sekolah saya terletak di desa, jadi kebanyakan dari siswa kami itu mereka bekerja sambil sekolah itu sambil bekerja, sehingga sepertinya itu sangat mempengaruhi prestasi akademik mereka, di mana mata pencaharian di desa tempat sekolah saya berada itu ada rotan Bu. Jadi anak-anak atau siswa kami itu jika rotan itu sudah datang mereka akan ikut mengangkut. Nah kalau mereka bekerja mengangkut rotan itu mereka akan izin di sekolah Ibu. Nah otomatis ketika mereka tidak ikut pembelajaran akhirnya kan prestasi mereka juga menurun, sedangkan di olahraga di mata pelajaran saya itu kita punya target selain mereka prestasinya di akademik di sekolah kan ada target juga nih mengikuti lomba O2SN mengikuti supaya mengharumkan nama sekolah juga gitu Bu Dewi. Jadi sebenarnya target yang Ibu ingin capai itu anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh ya Bu ya, dan juga bisa ikut lomba di bidang olahraga ya Bu ya. Gitu. Betul sekali Ibu. Nah ini menurut Ibu apa sih penyebab utama anak-anak tersebut kesulitan belajar dalam mata pelajaran itu tadi? Selain tadi ada namanya bekerja ya Bu ya, tadi saya dengar Ibu mengungkapkan bahwa bekerja, anak-anak itu bekerja gitu. Selain itu apa sih kesulitannya di sekolah Ibu yang Ibu rasakan nih? Jadi begini Bu Dewi, karena mereka bekerja itu tadi kan datangnya rotan itu tidak menentu jamnya Bu. Kadang ada yang siang, ada yang pagi, sore bahkan malam. Kalau dia datangnya pagi atau siang itu mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah. Tapi kalau datangnya itu kadang sampai malam, otomatis kan mereka akhirnya begadang Bu. Nah ketika mereka turun di jam pembelajaran saya, akhirnya mereka ngantuk Bu. Iya, jadi pada saat hanya kegiatan olahraga kan mungkin dipaksa kalau dia ngantuk, dia tidak akan fokus, konsentrasinya pun tidak ada. Jadi akhirnya itu sangat mempengaruhi sekali Bu di pembelajaran saya. Waktu ya Bu ya, waktu anak-anak itu istirahatnya kurang ya. Salah satu juga kesulitan yang dialami anak-anak murid Ibu ya Bu ya. Terus betul sekali Bu. Sumber daya atau bantuan apa sih yang dapat Ibu lakukan manfaatkan untuk mengatasi masalah anak-anak Ibu tadi? Ada nggak Ibu minta bantuan apa gitu dalam mengatasi masalah anak-anak Ibu tadi gitu? Iya, sebenarnya saya sudah pernah koordinasi dengan pihak sekolah Ibu, karena setelah saya tanya dengan siswa-siswa yang bekerja itu, mereka ternyata alasannya bekerja itu adalah untuk membantu keluarga. Di samping itu katanya kalau misalnya dia tidak bekerja dia nggak dapat uang jajan. Nah, kan jadi susah nih kita Bu. Akhirnya saya coba koordinasi dengan kepala sekolah dan pihak sekolah lah intinya gimana cara begini. Dari pihak sekolah ada salah satu solusi sebenarnya, yaitu anak-anak diusahakan untuk mendapatkan beasiswa. Tapi ternyata beasiswa yang didapat itu juga tidak memenuhi untuk menutupi kebutuhan mereka itu Bu. Kemudian lagi saya juga meminta bantuan dari guru mapel yang lain, apakah di mapel mereka juga seperti itu. Saya ingin tahu bagaimana cara mereka selain seperti yang saya lakukan tadi Bu. Nah ternyata di mapel yang lain pun mereka mengalami permasalahan seperti saya. Jalan satu-satunya adalah kata mereka kita mencari jalan keluar di kegiatan ekstrakurikuler Bu.
Jadi saya juga seperti itu. Jadi pada saat di kegiatan ekstrakurikuler itu berlangsung, saya juga melaksanakan dan menanyakan dengan mereka, memberitahu atau memberi materi pembelajaran yang harus mereka ketahui begitu, Bu. Selain usaha tersebut, ada nggak metode yang Ibu lakukan? Misalnya nih, memberi bimbingan khusus di luar jam pelajaran Ibu gitu. Jadi tidak hanya di jam sekolah misalnya ya, ada nggak kira-kira yang Ibu lakukan nih langkahnya gitu, langkah konkret yang Ibu lakukan selain tadi waktunya kan tersita nih, anak-anaknya kan agak susah kan misalnya ada kerjaannya gitu. Ada nggak langkahnya yang di luar jam belajar yang Ibu lakukan gitu? Ada, Ibu, karena kebetulan sebagian dari siswa itu juga tergabung di dalam kegiatan ekstrakurikuler yang saya bina. Nah, jadi pada saat pembinaan ekstrakurikuler itu saya selipkan untuk pemberian materi pembelajaran yang tidak bisa mereka ikuti atau mereka tertinggal pada saat jam pembelajaran, Bu. Jadi ada ya, Bu ya, Ibu membuat aksi bahwa Ibu juga melakukan di luar jam pelajaran, jam sekolah ya, Bu ya, untuk meningkatkan prestasi akademik anak murid Ibu. Seberapa sering nih ada nggak Ibu pernah melakukan evaluasi daripada langkah konkret Ibu nih? Kebetulan Ibu, setiap saya memberikan pembelajaran tambahan yang saya selipkan di kegiatan ekstrakurikuler, saya selalu mengevaluasi itu dengan cara saya memberi tugas kepada mereka, Ibu, yang mereka bawa pulang. Jadi nanti ketika kami ada kesempatan bertemu entah itu di jam pembelajaran ataupun di kegiatan ekstrakurikuler yang selanjutnya, saya akan merefleksi lagi apa yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran dan tugas yang saya berikan, Bu. Di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas dan juga bantuan yang lain ya, Bu ya. Terus ada nggak dalam aktivitas Ibu mengevaluasi ini, Ibu meminta peran orang lain atau teman rekan sejawat atau yang lainnya dalam proses Ibu mengevaluasi ini gitu? Ada, Ibu, saya meminta bantuan dari kepala sekolah untuk tahap evaluasi itu. Selain itu, saya juga berusaha menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan supaya saya bisa menjelaskan keadaan seperti apa siswa tersebut di sekolah, sehingga kami bisa melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan terus-menerus kepada siswa tersebut supaya biar prestasi akademiknya itu tidak menurun, Ibu. Bahkan saya ingin supaya siswa itu terus berprestasi gitu. Namanya kita guru kan pasti selalu seperti itu. Pernah nggak Ibu melakukan minta umpan balik nih kepada rekan sejawat ataupun orang tua ataupun kepala sekolah yang Ibu libatkan tadi dalam Ibu melakukan rencana aksi ini? Iya, pernah, Bu. Alhamdulillah berkat usaha dari kami yang bersama-sama untuk melakukan pembinaan terhadap ini, mereka memberi apresiasi yang sangat positif kepada saya, terus memotivasi saya supaya tetap terus melakukan pembelajaran seperti itu, supaya anak-anak tetap tercover, tetap bisa mendapat pembelajaran yang semestinya. Dan alhamdulillah prestasi mereka di akademik dan di luar pun semoga saja bisa ditingkatkan lagi, Bu. Bagus sekali ya, Bu Lisa, apa yang telah dilakukan di sekolah Ibu ya. Ibu juga sudah mampu menuntaskan kesulitan belajar anak didik Ibu, walaupun tadi kesulitannya tadi membuat ikut terlibat aktif ya, karena ada pekerjaan ya, ada juga pekerjaan izin bekerja gitu, tapi Ibu mampu membuat bimbingan di luar pada jam kerja dan juga melibatkan semua peran ya, baik itu kepala sekolah, orang tua, dan juga tadi rekan sejawat ya, untuk membantu Ibu dalam mengevaluasi maupun dalam memecahkan masalah yang sama-sama juga dirasakan tidak hanya oleh Ibu tapi juga oleh rekan sejawat yang sama di sekolah tersebut ya, Bu ya, gitu. Betul, Ibu. Anggaplah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui begitu, Bu. Iya, mantap ya berarti. Artinya masalah itu bisa ya terpecahkan ya, Bu Lisa ya,
Bisa diselesaikan ya. Alhamdulillah Ibu. Ya. Bisa Iya. diselesaikan. Baik, Tinggi. apakah ada Nanti yang ingin kita coba lagi Ibu setelah ini. Oke. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dengan saya, Ibu? Eh, Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Saya bisa mengeluarkan atau mengeksplor apa yang saya rasakan, apa yang ada di dalam pemikiran saya, sehingga saya merasa lega gitu, Bu. Oh iya, ternyata sebenarnya saya hanya butuh teman bicara supaya saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu luar biasa. Sebenarnya jawabannya sudah Ibu lakukan, cuman Ibu perlu dialog saja dengan orang lain ya, Bu ya. Mantap. Terus lanjutkan ya Ibu ya, apa yang Ibu lakukan di sekolah Ibu, bawa anak-anaknya meraih prestasi yang luar biasa nantinya. Kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.